Bung Abraham Samad mengatakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi tidak usah melapor. Alasannya kenapa? Coba kita simak. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang. Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru hara dan huru hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, itu yang disampaikan oleh Bapak atau Bung Abraham Samad. Terlihat begitu bergetar suaranya. Dan intinya mengharapkan supaya Pak Jokowi jangan melaporkan Roy Suryo, Dr. Tipa, Rismon, dan Rizky Fadila. Kenapa kok berbeda dari sebelum-sebelumnya pada saat mereka membincangkan masalah Pak Jokowi dan Mas Gibran? Kok sekarang sepertinya melemah? Ya, terlihat sekali dari intonasi yang disampaikan dan isi yang disampaikan. Memang tidak ada masalah kalau orang untuk mengkritik. Tetapi lihat apa yang disampaikan jauh daripada mengkritik. Pasal yang disampaikan adalah pasal penghasutan yang dilaporkan.
Karena sekali lagi, ini bukan hanya mengkritik Bung Abraham Samad ya. Ini bukan hanya mengkritik, tetapi jauh daripada mengkritik. Hal yang disampaikan belum ada bukti data yang akurat, tapi sudah meyakinkan bahwa itu ijazah palsu. Dan ditambah-tambah lagi, tidak ada kejujuran dan lain sebagainya. Disampaikan di media dengan sangat gamblang. Andaikan sekali lagi, kalau misalkan Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah palsu Pak Jokowi dan memberikan bukti-bukti, data dan lain sebagainya, dan diyakinkan bahwa itu betul ijazah palsu, ini nyatanya belum ada, ya, ataukah disampaikan oleh orang yang berkompeten untuk bisa menentukan bahwa ijazah itu palsu apa tidak. Tapi ini sudah meyakinkan dirinya bahwa ijazah Pak Jokowi ijazah palsu. Maka pasal yang disampaikan penghasutan ini bukan lagi kritik. Jauh daripada kritik, jelas. Mengharapkan supaya Pak Jokowi tidak melaporkan. Pak Jokowi itu sudah bersabar. Ya, dibicarakan bukan hanya ijazah palsu, jauh-jauh hari memang sudah dibicarakan. Dan banyak kata-kata yang memang tidak pantas untuk disampaikan oleh timnya Roy Suryo ini bersama teman-temannya terhadap Pak Jokowi. Ya, jadi sekali lagi bukan anti kritik, ya. Pak Jokowi tidak ada masalah dikritik, dibicarakan tidak masalah. Tapi kata Pak Jokowi ada bahwa manusia ada batasnya kesabaran. Ini sudah melampaui batas, jelas. Saya kira masyarakat Indonesia sudah bisa menilai. Jelas ini sudah melampaui batas. Jadi wajar kalau ini sudah harus segera dilaporkan. Dan Bung Abraham Samad, harusnya juga Anda jangan mengatakan bahwa jangan dilaporkan. Orang yang dilaporkan sendiri, Roy Suryo, mengatakan bahwa dia senang dilaporkan loh. Itu loh yang disampaikan oleh Roy Suryo. Pada saat diwawancara oleh suatu media mengatakan Anda dilaporkan, dia mengatakan wah senang, bagus katanya. Bahwa nanti akan ada pembuktian dan dibuktikan. Itu yang disampaikan oleh Roy Suryo. Kenapa Bung Abraham Samad mengatakan jangan melaporkan? Sedangkan Roy Suryo sendiri mengatakan bagus dilaporkan. Artinya apa kalau begini? Berarti memang sudah ada kekhawatiran ataupun ketakutan, ya, dan tidak main-main Pak Jokowi betul-betul melaporkan hal ini. Ya, saya kira ya itulah ya. Kalau kita kembali lagi bercermin latar belakang, kenapa sih ngurusin masalah ijazah? Ya, sebuah ijazah diurusin, apa sih dampaknya terhadap negara gitu loh? Ya, apa dampaknya terhadap negara dengan ijazah itu? Apa ketidakjujuran, penipuan misalkan gitu. Wong semuanya sudah diverifikasi kok. Kan sudah disampaikan bahwa Pak Jokowi mendaftar jadi wali kota, gubernur, presiden, semua sudah diverifikasi. Oh, kata Pak Roy katanya itu skripsinya tidak masuk. Kemudian adanya ijazah yang palsu yang dibuat dan sebagainya seperti itu. Saya kira dampaknya tidak ngepek sekali dibanding dengan perjuangan Pak Jokowi selama 2 periode. Prestasi Pak Jokowi selama 2 periode hanya dikalahkan dengan masalah remeh-temeh ijazah palsu yang jelas-jelas belum bisa dibuktikan kebenarannya, apakah benar itu palsu apa tidak. Nah ini kan akhirnya dampaknya seperti ini. Tapi Bung Abraham Samad nggak usah khawatir, karena Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa dia senang dengan dilaporkan. Kan gitu jawabannya, ya. Karena katanya nanti kalau dilaporkan akan sama-sama saling membuktikan. Jelas di sana disampaikan Pak Jokowi di dalam press conference-nya mengatakan sudah memperlihatkan semua ijazah-ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, ya.
tinggal tunggu saja nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas bahwa pernyataan Anda, Bung Abraham Samad, mengatakan bahwa Pak Jokowi jangan melaporkan agar supaya nama baik Jokowi tetap baik seperti itu. Saya kira nama Pak Jokowi masih tetap baik lah ya. Kita tunggu saja seperti apanya, bahwa Roy Suryo memang tidak takut katanya dilaporkan. Assalamualaikum.